Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Feby Levi Efraim. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai PPH 22 sampai dengan final. Baik, kita masuk dalam materi mengenai PPH 22. Pengertian dari PPH pasal 22 ini, pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah baik pusat maupun daerah terkait dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan import atau kegiatan di bidang lainnya. Selanjutnya, pemungutan PPH pasal 22. Yang pertama ada Bank Devisa dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Yang kedua ada bendaharawan KPA dan pejabat penerbit surat perintah membayar. Yang ketiga ada BUMN. Yang keempat ada badan usaha dalam bidang usaha industri, itu seperti semen, kertas, baja atau otomotif dan informasi. Yang kelima ada produsen bahan bakar yang yaitu seperti minyak, gas, dan pelumas. Dan yang keenam ada badan usaha industri yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan. Dan yang ketujuh ada badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara. Yang kedelapan ada badan usaha yang melakukan penjualan emas batang di dalam negeri. Dan yang terakhir yang kesembilan ada wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Selanjutnya objek pajak, itu yang pertama ada import barang, yang kedua ada pembelian barang oleh bendahara pemerintah, yang ketiga ada pembelian barang oleh badan usaha tertentu, yang keempat ada penjualan hasil produksi industri tertentu, dan yang kelima ada penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Yang keenam ada penjualan kendaraan bermotor. Dan yang ketujuh pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri. Yang kedelapan ada pembelian komoditas tambang. Dan yang kesembilan ada penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Dan selanjutnya ada pengecualian pemungutan PPH pasal 22. Dalam pemungutan PPH pasal 22 ada barang kiriman hadiah, ada pun persenjataan, peti, keempat kapal laut, ada pesawat udara, ada kereta api, dan barang untuk keperluan museum, kebun binatang, tempat lainnya semacam itu yang terbuka untuk umum. Ada barang keperluan khusus penyandang cacat, yang ada pun impor sementara, dan ada pun impor kembali atau reimport yang meliputi barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali. Adapun emas batang, ada pembayaran yang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasi sekolah atau BOS atau BOS. Selanjutnya kita masuk pada PPH pasal 23. Pengertian dari PPH pasal 23 itu ketentuan dalam pasal 23 Undang-Undang PPH mengatur pemotong pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong oleh pajak PPH 21. Masih dalam pemotongan PPH pasal 23. Itu yang pertama ada badan pemerintah, ada subjek pajak badan dalam negeri, ada penyelenggaraan kegiatan,
penghasilan, ada bentuk usaha tetap, ada perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan ada orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah dapat penunjukan dari Direktur Jenderal. Selanjutnya objek pemotongan PPh pasal 23, yaitu yang pertama ada dividen, ada bunga termasuk premium, royalti, hadiah, sewa, ada imbalan, dan kita masuk dalam pengucilan objek, yaitu dalam pemotongan PPh pasal 23. Yang pertama ada dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh. Dividen yang diterima oleh orang pribadi, ada bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseorang komanditer yang modal tidak terbagi atas saham. Adapun sisa hasil usaha koperasi, ada penghasilan dibayar atau terutang kepada badan usaha. Termasuk dalam tarif pemotongan, yaitu dalam tarif pemotongan terdapat 11% dari jumlah bruto atas, yaitu seperti dividen, bunga, royalita, dan hadiah. Adapun yang kedua sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termaksud PPN, yaitu seperti sewa dan imbalan. Selanjutnya kita masuk dalam PPh pasal 24. Pengertian dari PPh pasal 24 yaitu ketentuan pasal 24 Undang-Undang PPh mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri, termasuk dalam penggabungan penghasilan PPh pasal 24, yaitu penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Ada penggabungan penghasilan lain dilakukan dalam tahun diterimanya penghasilan tersebut. Ada penggabungan penghasilan yang berupa dividen dilakukan dalam bentuk pajak pada saat diperlu oleh dividen tersebut. Ada batas maksimum kredit pajak, yaitu penghasilan dari saham, bunga, sewa, imbalan, bentuk usaha tetap, pengalihan sebagian atau seluruh hak pengembang. Adapun keuntungan karena pengalihan harta terhadap tetap adalah negara tempat harta tetap berada. Adapun keuntungan karena pengalihan harta yang dimana menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah tempat bentuk usaha tetap berada. Selanjutnya kita masuk dalam materi PPh pasal 25. PPh pasal 25 ini yaitu ketentuan pasal 25 Undang-Undang PPh mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran sebulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam bentuk tahun berjalan. Selanjutnya cara menghitung besar dari PPh pasal 25, yaitu pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 dan 23 Undang-Undang PPh, serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang PPh. Dan pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang diboleh dikreditkan sebagaimana yang dimaksud pasal 24 Undang-Undang PPh.
Selanjutnya, hal-hal tertentu untuk menghitung PPh pasal 25. Itu yang pertama, wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Yang kedua, wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Yang ketiga, ada SPT tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu. Dan yang keempat, ada wajib pajak diberikan perpanjang jangka waktu. Kelima, ada wajib pajak membetulkan sendiri SPT tahunan. Adapun terjadi perubahan keadaan usaha. Selanjutnya kita masuk dalam materi PPh pasal 26, yaitu ada pengertian dari PPh pasal 26 ini. Ketentuan pasal 26 Undang-Undang mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima wajib pajak luar negeri, baik orang maupun badan. Kita masuk dalam objek pajak, yaitu penghasilan pajak pasal 26. Yang pertama, ada penghasilan yang dipotong PPh pasal 26, yaitu seperti dividend, bunga, imbalan, hadiah. Yang kedua, ada penghasilan dari penjualan seperti perhiasan mewah, berlian, emas, lukisan, ataupun mobil. Dan yang ketiga, ada premi asuransi. Yang keempat, ada penjualan atau pengalihan saham perusahaan. Yang kelima, ada penghasilan kena pajak sudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha. Termasuk dalam sifat pemotongan, yaitu pertama ada badan pemerintah, yang kedua ada subjek pajak dalam negeri, yang ketiga ada penyelenggaraan kegiatan, dan yang keempat ada bentuk usaha tetap dan perwakilan perusahaan luar negeri. Dan adapun pembelian yang ditunjuk sebagai pemotongan PPh pasal 26. Masuk dalam materi selanjutnya, ada PPh yang bersifat final. Dalam PPh yang bersifat final termasuk dalam pasal 4 ayat 22 Undang-Undang PPh yang menyebutkan bahwa atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, serta penghasilan tertentu lainnya. Pengembangan pajak diatur dengan peraturan pemerintah. Itulah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.